Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar akuntansinya ya. Oke, hari ini saya akan coba menjelaskan tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik. Jadi, ada beberapa memang perbedaan antara jurnal penyesuaian perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Seperti apa perbedaannya? Mari kita coba lihat ya. Di sini saya sudah memiliki data neraca saldo dan data tambahan penyesuaian. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya jelaskan pada saat jurnal penyesuaian perusahaan jasa, ketika kita ingin melakukan jurnal penyesuaian atau melakukan pencatatan jurnal penyesuaian, maka kita membutuhkan dua data. Yang pertama itu data neraca saldo, yang kedua itu data tambahan penyesuaian. Nah, jika kedua-dua data ini kita miliki, maka nanti akan memudahkan kita dalam melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Oke, bagaimana cara kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian? Mari kita coba lihat ya. Di sini saya sudah ada data neraca saldo milik UD Sejahtera, periodenya 2019, dan di sini saya juga sudah memiliki 9 data transaksi tambahan penyesuaian milik UD Sejahtera. Yang pertama, di sini kita diinformasikan bahwasanya ada diperkirakan cadangan piutang tak tertagih itu sebesar 4% dari saldo piutang. Jadi nantinya sebelum kita melakukan penyusunan atau pencatatan jurnal penyesuaian, terlebih dahulu kita harus melakukan analisis transaksi tersebut. Oke, di sini saya sudah melakukan analisis transaksi. Jadi di sini analisis transaksi ini berfungsi untuk melihat data-data antara data neraca saldo dengan data tambahan penyesuaian. Jadi kedua data ini nantinya akan kita gabungkan dan menghasilkan data yang sesungguhnya untuk kita lakukan jurnal penyesuaiannya. Oke, di data neraca saldo saya membutuhkan data di sini untuk melihat berapa besar piutang dagang kita pada akhir periode. Nah, ketika saya lihat ternyata ini dia piutang dagang kita piutang dagang milik UD Sejahtera itu 40 juta. Nah, maka 40 juta sudah kita ketahui. Nah, kemudian data tambahan penyesuaian mengatakan ada 4% itu piutang 4% dari piutang itu tidak dapat akan kita cadangkan. Jadi 4% dari 40 juta ini nantinya itulah besaran cadangan kerugian piutang yang tidak tertagih, atau bisa juga dikatakan sebagai beban kerugian piutang tidak tertagih kita. Nah, berapa 4% dari 40 juta? Maka kita akan lakukan perhitungannya. 40 juta kali 4% itu sama dengan 1.600.000. Maka ada sekitar 1.600.000 lah yang nantinya akan menjadi beban kerugian piutang tak tertagih kita. Nah, seperti apa melakukan pencatatan jurnal penyesuaiannya? Ya, ini dia. Oke, ini dia saya buat di sini. Jangan lupa judul laporannya apa, nama perusahaannya, dan periodenya. Nah, di sini tanggalnya, tanggal 31 Desember 2019. Kemudian keterangannya ini adalah nama akun yang akan kita catat. Jadi, karena ini merupakan nominal yang kemungkinan tidak dapat tertagih, maka kita buat di sini beban kerugian piutang tak tertagih. Dan karena ini masih dicadangkan, diperkirakan, maka ini kita buat di sini akunnya cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nominalnya tadi adalah Rp1.600.000. Ini dia. Oke, bukan ini. Nih, kan sesuai. Ya, Rp1.600.000. Jurnalnya seperti ini dia posisinya debit dan kredit. Oke, sudah. Baik, kita coba lihat lagi. Oke. Ini dia, ini data tambahan penyesuaian. Oke, yang pertama sudah, yang kedua. Yang kedua, katanya, persediaan barang dagang menurut inventarisasi pada tanggal 31 Desember 2019 itu berjumlah 56.300.000. Jadi, setelah dihitung-hitung, persediaan barang dagang yang dimiliki UD Sejahtera di gudang itu sebesar Rp56.300.000. Nah, ini kita akan coba melakukan analisis terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan menggabungkan antara data di neraca saldo dan data tambahan penyesuaian.
Data neraca saldo yang kita butuhkan di sini adalah berapa besaran nominal persediaan barang dagang pada saat di awal. Oke, nah saya akan coba cek di sini berapa jumlahnya. Dan ternyata jumlah persediaan barang dagang kita itu sebesar 45.500.000. Nah, di sini saya sudah punya datanya ya, berarti 45.500.000. Ini adalah persediaan barang dagang awal kita yang ada di neraca saldo. Maka saya akan melakukan pencatatannya. Nah, di sini saya lakukan pencatatan atas persediaan barang dagang awal kita. Nah, saya bikin tanggalnya 31 Desember 2019. Kemudian saya munculkan ikhtisar laba rugi di sini pada posisi di debit. Dan persediaan barang dagangnya saya posisikan di kredit karena ini awal, berarti nanti dia akan habis pastinya. Oke. Nah, kemudian nanti di sini saya akan buat nominalnya Rp45.500.000. Oke, ini dia Rp45.500.000. Oke, ini pencatatan untuk persediaan barang dagang awal yang ada di data neraca saldo. Nah, sekarang ada dua data di sini. Yang pertama persediaan barang dagang awal, yang kedua adalah persediaan barang dagang akhir. Yang mana kita ketahui katanya setelah dilakukan inventarisasi atau perhitungan di gudang, maka dia berhitungan perhitungan pada akhir periode itu berjumlah sebesar Rp56.300.000. Nah, ini data ini berasal dari data tambahan penyesuaian. Ini dia. Oke, mari kita lihat bagaimana melakukan pencatatannya. Nah, kalau tadi dia di persediaan barang dagang awal kita letakkan posisinya di kredit, maka di persediaan barang dagang akhir ini kita letakkan dia posisinya di debit. Nah, akun yang kita kreditkan adalah akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya sebesar Rp56.300.000. Inilah dia cara melakukan pencatatan pencatatan persediaan barang dagang yang ada pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik ya. Ketika kita menggunakan metode perpetua itu nanti ada pencatatan yang berbeda. Nah, ini adalah pencatatan persediaan barang dagang ketika menggunakan metode periodik. Harus ada 2 kali pencatatan ya. Ada 2 kali pencatatan di sini, yaitu pertama untuk barang dagang awal, yang kedua barang dagang akhir. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, persediaan perlengkapan yang ada sebesar Rp2.500.000. Di sini dikasih tahu bahwasanya persediaan perlengkapan yang ada itu sebesar Rp2.500.000. Nah, yang dimiliki ya, yang dimiliki saat ini adalah Rp2.500.000. Maka kita akan coba melakukan analisis terlebih dahulu. Jadi, untuk melakukan perhitungannya, untuk mengetahuinya berapa nominal sesungguhnya, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui berapa data di neraca saldo nominal perlengkapan yang tersedia. Nah, kita coba lihat ya. Ternyata di sini perlengkapan toko yang kita miliki itu nominalnya Rp9.500.000 dan ini kita akui sebagai perlengkapan toko yang tersedia. Oke, yang tersedia di awal itu Rp9.500.000. Nah, kemudian berdasarkan data tambahan penyesuaian itu ada perlengkapan yang tersisa sebesar Rp2.500.000. Ya, Rp2.500.000 ini adalah yang tersisa. Ini yang tersedia pada di awal, ini yang tersisa pada akhir periode. Nah, ternyata kalau kita lihat ini akan ada selisih antara yang tersedia dengan yang tersisa. Nah, nantinya selisih ini akan kita hitung dan akan kita anggap sebagai perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, ketika kita anggap dia sudah terpakai, maka akan kita akui menjadi beban perlengkapan, yaitu sebesar selisihnya Rp9.500.000 dikurang Rp2.500.000. Maka kita akan peroleh 7 juta. Nah, 7 juta inilah nanti yang akan kita lakukan pencatatannya di jurnal penyesuaian. Coba kita lihat. Di sini tanggalnya 31 Desember 2019. Kemudian saya buat di sini debitnya beban perlengkapan toko. Nah, perlengkapan tokonya, sedangkan perlengkapan tokonya saya akan lakukan di kredit. Kenapa saya lakukan di kredit? Karena memang nanti dia akan berkurang. Ya, karena sudah dipakai. Ketika perlengkapan sudah dipakai, pasti akan berkurang. Dan kita letakkanlah posisinya di kredit.
Nah, oke, di sini nominalnya berapa? Nominalnya ada 7 juta. 7 juta, yaitu sudah berasal dari selisihnya tadi. Berdasar dari yang sudah terpakai atau yang sudah kita akui menjadi beban perlengkapan toko. Oke. Nah, baik berikutnya, di sini saya punya lagi data. Diinformasikan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kemudian ada nilai sisanya sebesar 5 juta dan ini masa umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Oke, baik, mari kita coba lihat analisis transaksinya. Nah, ini dia, saya sudah melakukan analisis. Di sini kita akan membutuhkan data neraca saldo untuk mengetahui berapa sebenarnya nominal atau besaran jumlah bangunan tersebut. Nah, ketika saya cek di neraca saldo, ternyata bangunan itu nominalnya adalah sebesar 100 juta. Nah, ini dia 100 juta. Nah, kemudian saya akan lihat lagi berapa data tambahan penyesuaian, apa informasi dari data tambahan penyesuaian. Di situ dikatakan nanti kita harus menghitungnya dengan metode garis lurus, kemudian ada nilai sisanya 5 juta, kemudian nanti ini di masa manfaat atau umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Maka saya akan melakukan melakukan perhitungannya. Nah, untuk mengetahui berapa sebenarnya beban penyusutan bangunan yang dimiliki UD Sejahtera, maka saya lakukan perhitungan. Cara melakukan perhitungan metode garis lurus itu adalah harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi 20 tahun. Maka di sini saya akan hitung 100 juta dikurang 5 juta, dapatnya 9 juta, dapatnya 95 juta ya, 95 juta, bukan 9.500.000 tapi 95 juta dibagi 20 tahun umur ekonomis yaitu 4.750.000. Oke, di sini tolong dikoreksi ya. Di sini bukan 9.500.000 tapi 95 juta. Kemudian nanti kita bagi 20 tahun, maka 20 tahun ini ada umur ekonomisnya, maka nanti kita akan peroleh 4.750.000. Oke, ini dia ya. Bagaimana pencatatannya? Pencatatannya seperti ini. 31 Desember 2019. Saya buat di sini beban penyusutan bangunan karena dia sudah mengalami penyusutan. Oke, kemudian nanti di kreditnya adalah akumulasi penyusutan bangunan. Nominalnya itu sebesar 4.750.000 setelah kita lakukan perhitungan terlebih dahulu dengan menggunakan metode garis lurus. Oke. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada informasi peralatan toko akan kita susutkan 15% berdasarkan harga perolehan. Baik, di sini kita akan melakukan analisis terlebih dahulu. Ya, ini dia. Jadi, berdasarkan data di neraca saldo, kita akan melihat nominal besaran berapa sebenarnya peralatan toko kita. Nah, ketika dilihat di neraca saldo, ternyata peralatan toko kita itu nominalnya 35 juta. Maka 35 juta ini nantinya akan kita susutkan sebesar 15% sesuai dengan informasi data tambahan penyesuaian sebelumnya. Jadi, dari kedua data ini maka kita akan memperoleh nominal beban penyusutan peralatan toko yaitu 35 juta dikali 15%. Maka dapat kita peroleh 5.250.000. 5.250.000 inilah nantinya yang akan kita lakukan pencatatannya pada jurnal penyesuaian seperti ini. Beban, jangan lupa tanggal 31 Desember 2019, kemudian akunnya beban penyusutan peralatan toko, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko. Nominalnya sesuai dengan hasil perhitungan 5.250.000. Oke, sudah selesai. Kemudian selanjutnya yaitu di sini diinformasikan ada gaji karyawan yang belum dibayar oleh UD Sejahtera. Nah, nominalnya itu sebesar 1.500.000. Baik, kita akan coba melakukan analisis transaksinya. Ya, di sini berdasarkan dari data tambahan tersebut, maka kita akan akui sebagai utang gaji.
ya. Berdasarkan data penyesuaian tersebut, kita akan mengakui beban gaji itu sebagai utang gaji. Nah, kenapa? Karena memang sudah diinformasikan bahwa yang belum dibayar itu sebesar 1.500.000. Otomatis kalau belum dibayar akan diakui sebagai utang gaji. Kita tidak perlu mengait-ngaitkan dengan data neraca saldo karena memang karena sudah jelas di sini yang belum dibayarkan itu adalah nominalnya 1.500.000. Nah, bagaimana cara melakukan pencatatannya dalam jurnal penyesuaian? Catatannya seperti ini. Tanggal 31 Desember, kemudian kita buat di debitnya beban gaji karyawan, kemudian di kreditnya kita buat utang gaji. Nah, nominalnya kita buat di sini sebesar 1.500.000 sesuai dengan data tambahan penyesuaian sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat lagi informasi yang lain. Di sini diinformasikan asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei 2019 untuk masa 1 tahun. Jadi, kita pada tanggal 1 Mei itu sudah melakukan pembayaran asuransi untuk 1 tahun. Mari kita cek dulu analisis transaksinya. Nah, ini dia. Berdasarkan data informasi tambahan, itu kita sudah bayar pada tanggal 1 Mei 2019 asuransi ya untuk 1 tahun. Nah, kita lihat di neraca saldo berapa besar nominal asuransi yang sudah kita bayar tersebut. Nah, ketika kita lihat ternyata di sini dikatakan bahwasanya asuransi dibayar di muka Rp7.600.000. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran itu kita mengakuinya dengan pendekatan neraca. Nah, makanya di sini kita buat asuransi dibayar di muka Rp7.600.000. Oke, kemudian apalagi katanya untuk 1 tahun. Jadi 7.600.000 ini untuk 1 tahun. Nah, pada saat akhir periode, kalau kita hitung, maka nanti akan ada 8 bulan yang sudah akan kita akui sebagai beban asuransi. Nah, kalau pada saat 1 Mei 2019 itu, asuransi yang kita bayar itu diakui sebagai asuransi dibayar di muka, artinya belum dijalani tapi sudah kita bayar. Nah, itu dia. Kemudian pada akhir periode kita harus melakukan pencatatan yang sesungguhnya berapa yang sudah seharusnya kita akui sebagai beban asuransi. Nah, perhitungannya adalah kita hitung dulu 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Maka dapatlah 8 bulan yang sudah akan kita akui sebagai beban asuransi. Nah, jadi perhitungannya 8 bulan dibagi 12 bulan. 12 bulan ini sama dengan 1 tahun. Maka kalilah dengan jumlah nominal yang ada di neraca saldo 7.600.000 yang sudah kita bayarkan. Maka dari situ kita akan memperoleh sebesar Rp5.066.667 yang diakui sebagai beban asuransi. Bagaimana melakukan pencatatannya? Maka kita akan buat seperti ini. 31 Desember 2019, di debitnya beban asuransi, di kreditnya asuransi dibayar muka. Jadi yang tadinya asuransi dibayar muka kita akui sebagai di posisi debit, kita akan kurangkan. Kenapa dikurangkan? Karena kita sudah mengakuinya sebagai beban, bukan lagi asuransi dibayar muka. Nah, dengan begitu beban asuransi kita timbulkan berada di posisi debit dan asuransi dibayar muka akan kita lakukan pencatatan di posisi kredit. Nah, nominalnya Rp5.066.667. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada data ada informasi pada tanggal 1 Maret itu kita terima pendapatan sewa diterima di muka. Jadi kita ada menerima pendapatan sewa diterima di muka untuk 1 tahun. Oke, mari kita coba cek analisis transaksinya. Jadi di sini kita membutuhkan data neraca saldo untuk mengetahui berapa besaran pendapatan sewa diterima di muka yang kita terima tanggal 1 Maret 2019. Oke, saya lihat di sini datanya. Neraca saldo pendapatan sewa diterima di muka itu ternyata sebesar 5 juta. Oke, kita sudah dapat datanya. Jadi ada 5 juta di neraca saldo yang kita akui sebagai pendapatan sewa diterima di muka pada tanggal 1 Maret 2019.
Pendapatan sewa diterima di muka ini artinya kita sudah mendapatkan uangnya tapi belum dijalani oleh si pembayar atau si penyewa. Dan ini akan kita akui sebagai utang, dalam arti kata utang, ya. Masih dalam arti kata utang. Nah, kemudian pada akhir periode itu kita harus melakukan pencatatan yang sesungguhnya, dalam arti kata yang tadinya sudah kita catat sebagai pendapatan sewa diterima di muka, maka kita akan hitung berapa yang akan kita akui sebagai pendapatan sewa. Dan ternyata dari 1 Maret hingga 31 Desember itu udah ada 10 bulan yang memang kita harus akui sebagai pendapatan sewa. Bukan lagi pendapatan sewa diterima di muka. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa besar nominal yang kita akui sebagai pendapatan sewa? Caranya yaitu kita buat 10 bulan dibagi 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Nah, kemudian kita kalikan 5 juta. 5 juta itu berasal dari nominal yang ada di neraca saldo. Nah, kemudian setelah kita lakukan perhitungan, dapatlah hasilnya 4.166.667 rupiah. Inilah yang akan kita lakukan pencatatannya di jurnal penyesuaian. Pencatatannya seperti ini. 31 Desember 2019, karena ini sudah kita akui pendapatan sewa, maka akan muncul di posisi kredit itu adalah pendapatan sewa. Sedangkan pendapatan sewa diterima di muka yang tadinya kita akui akan berkurang. Tidak lagi di posisi kredit, tapi justru sudah berada di posisi debit, yang mengartikan akan berkurang. Nah, maka di sini kita akan buat nominalnya Rp4.166.667 sama posisi kredit juga sebesar itu. Nah, kemudian di sini ada informasi yang terakhir. Katanya pada tanggal 1 Desember 2019 kita telah melakukan pembayaran untuk iklan yang akan diterbitkan selama 3 bulan. Baik, mari kita lakukan terlebih dahulu analisis transaksinya. Nah, di sini kita diinformasikan bahwasanya akan ada bahwasanya di neraca saldo itu ada iklan, ya. Maka di situ kita akan cek dulu pembayaran iklan itu diakui sebagai apa pada saat 1 Desember 2019. Nah, ketika dicek ternyata iklan itu kita akui sebagai pendekatan laba rugi atau beban yaitu beban iklan. Ya, pendekatan laba rugi beban iklan. Di sini sebesar Rp2.500.000. Maka di sini nantinya akan kita akui sebagai beban iklan sebesar Rp2.500.000. Kemudian ketika di akhir periode kita harus melakukan pencatatan yang sesungguhnya. Nah, dari 1 Desember itu kan sampai 1 Desember itu sudah kita akui sebagai beban. Nah, sekarang kita akan melihat berapa yang belum seharusnya kita akui sebagai beban iklan. Nah, artinya belum yang kita lalui. Yang belum kita lalui itu berarti artinya adalah sebelum bulan berikutnya. Dan ternyata itu adalah 1 Januari sampai Februari, itu ada 2 bulan lagi sisanya. Nah, sisa yang 2 bulan inilah yang nanti kita akan akui sebagai iklan dibayar di muka. Oke. Nah, iklan dibayar muka, cara ngitungnya adalah 2 bulan dibagi 3 bulan. Karena kan ini diterbitkan nantinya sebanyak 3 kali, 3 bulan. Nah, Rp2.500.000 ini dibayar untuk pemasangan iklan selama 3 bulan. Maka saya buat di sini 2 bulan dibagi 3 bulan dikali Rp2.500.000 yang ada di neraca saldo yang sudah kita akui sebagai beban iklan, maka nanti dapatlah peroleh hasilnya Rp1.666.667. Dan pencatatannya adalah seperti ini. 31 Desember 2019, kita akan memunculkan akun iklan dibayar di muka, kemudian akan mengurangkan beban iklan berada di posisi kredit. Yang tadi kita akui beban iklan itu ada sebesar Rp2.500.000, maka setelah kita hitung menggunakan perhitungan yang sesungguhnya, maka yang beban iklan itu maka nanti beban iklannya akan kita lakukan pengurangan di posisi kredit sebesar Rp61.666.667. Oke, nah baik, coba kita lihat ternyata semuanya sudah kita lakukan penyelesaiannya
di jurnal penyesuaian. Jadi kalau sudah semuanya selesai dari data-data tambah penyesuaian ini, maka kita sudah dinyatakan selesai melakukan jurnal penyesuaian. Kemudian yang kita lakukan adalah ketika sudah melakukan pemindahan semua data, baik nominal maupun pencatatannya, kita akan cek posisi debit dan kredit masing-masing nominalnya berapa. Nah, ketika dicek, setelah dihitung semuanya, debit dan kredit berapa masing-masing, itu harus sama jumlahnya. Jadi tidak boleh berbeda. Ketika ada mengalami perbedaan atas penjumlahan antara posisi debit dan kredit, maka kita harus melakukan cross-check ulang di mana letak perbedaan tersebut. Apakah ada kesalahan dalam melakukan pencatatan, apakah posisinya yang salah, atau ada nominalnya yang salah tulis, atau mungkin ada salah dalam melakukan penjumlahan. Jadi, ketika itu terjadi, maka harus segera dicek ulang. Oke, kalau sudah ternyata dilakukan cek ulang, maka pasti nanti hasilnya akan menjadi sama atau balance. Oke, saya rasa untuk penjelasan tentang jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang sudah pada paham caranya bagaimana. Pada intinya adalah perbedaan antara jurnal penyesuaian dan jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan dagang itu terletak pada pencatatan persediaan barang dagang. Jadi hanya di sinilah perbedaannya. Selebihnya itu perusahaan jasa juga melakukan pencatatan seperti ini. Ya, jadi perbedaannya terletak pada pencatatan persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan jasa, kita tidak akan melakukan pencatatan persediaan barang dagang. Tapi kalau di perusahaan dagang, ada. Karena kita memang harus melakukan penyesuaian barang-barang dagang yang kita miliki di usaha tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan hari ini tentang jurnal penyesuaian menggunakan metode periodik. Nah, sampai ketemu di hari berikutnya dengan penjelasan-penjelasan lainnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.